Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Tirta Atmadinata dengan NIM 2022 1111 03 11 253, Viktimologi kelas F dengan dosen pengampu Pak Yaris. Tujuan saya membuat video pada malam ini untuk bikin video terkait penjelasan tentang ruang lingkup viktimologi yang meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek psikologis korban, yang kedua aspek sosial, dan ketiga aspek ekonomi korban. Nah, di sini saya mendapati sumber dari penulis buku yang bernama William G. Dorner dan Stephen Phillips, tahun terbit 2015, edisi keempat, dikutip buku keempat sebagai viktimologi to Restoratif Justice yang berjudul Ruang Lingkup Viktimologi, Pengukuran Korban, Biaya Korban, Jenis Korban, dan Hak Korban, dan Aspek Korban. Dan sebelum saya menjelaskan ketiga aspek tersebut, di sini ada definisi viktimologi, bahwa viktimologi ini berasal dari kata Latin victima, korban, dan logos, ilmu, yang secara harfiah itu memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang korban. Secara umum, viktimologi sendiri itu cabang dari kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan dalam menangani korban. Viktimologi ini juga memperhatikan bagaimana pengalaman menjadi korban dalam mempengaruhi individu secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Dan berikutnya ada ruang lingkup viktimologi ini, dan dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi korban. Kalau viktimologi ini mempelajari berbagai jenis korban berdasarkan ada jenis kejahatan yang meliputi korban kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang kedua, hubungan dengan pelaku, korban acak, korban dalam hubungan personal, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada tingkat partisipasi korban yang meliputi korban pasif, korban provokatif, dan lain-lain. Dan yang kedua ada hak dan perlindungan korban. Kalau viktimologi ini menyoroti sebuah adanya suatu perlunya perlindungan hukum bagi korban, di antara lain hak untuk mendapatkan informasi hukum, dan yang kedua hak atas restitusi yang dibilang penggantian kerugian dari pelaku, dan yang ketiga hak atas kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar, dan yang keempat hak untuk didampingin dan dilindungi dalam proses peradilan. Di banyak negara ini termasuk Indonesia sudah diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan yang kedua peraturan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan yang ketiga dampak kejahatan terhadap korban. Kalau viktimologi ini mempelajari konsekuensi dan multidimensi dari kejahatan terhadap korban, yaitu aspek psikologis seperti post traumatic stress disorder, PTSD, trauma, kecemasan, depresi. Yang ketiga kayak merasa bersalah dan suka menyalahkan diri sendiri. Yang ada juga ketakutan yang berlebihan. Kalau untuk aspek sosialnya ada stigmatisasi dari lingkungan, kayak semisal kekerasan seksual. Yang habis itu kedua ada isolasi sosial atau kehilangan dukungan keluarga, sehingga korban tuh kayak menjadi manusia dengan kepribadian tertutup, hilangnya reputasi sosial,
dan juga rasa tidak nyaman dan kehilang percaya terhadap masyarakat atau hukum. Dan terakhir ada aspek ekonomi, kerugian finansial akibat kehilangan properti, biaya pengobatan dan pemulihan, kehilangan pendapatan, dan juga mungkin bisa PHK, kemungkinan besar. Ketergantungan ekonomi pada pelaku, misal kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, interaksi korban dengan sistem peradilan. Kalau victimologi ini juga mengkaji bagaimana korban itu diperlakukan oleh polisi. Apakah korban tersebut dilindungi atau diabaikan? Yang kedua ada jaksa dan pengadilan. Apakah didengar atau disingkirkan? Sebaliknya. Yang ketiga ada advokat dan pembela hukum. Dan yang keempat ada lembaga pelindungan seperti LPSK yang saya jelaskan sebelumnya, lembaga pelindungan saksi dan korban. Di sini juga ada muncul konsep victimization, yaitu kayak suatu situasi di mana korban kembali dilukai oleh sistem hukum karena proses hukum yang berbelit mengabaikan kebutuhan mereka atau bahkan menyalahkan mereka. Yang kelima ada pemulihan dan reintegrasi korban, yang victimologi ini juga bisa dibilang kayak mendukung pendekatan yang berbasis pemulihan restoratif. Fokus bukan hanya menghukum pelaku tapi juga memulihkan korban, melibatkan korban dalam proses penyelesaian konflik, dan juga ada upaya pemulihan secara psikologis dan juga secara sosial melalui dukungan pihak komunitas. Yang keenam, pencegahan viktimisasi. Kalau victimologi ini juga berperan dalam mengembangkan strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui peningkatan kesadaran secara publik, melindungi kelompok rentan, anak-anak, perempuan, terutama orang-orang yang lansia, menyusun kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan korban. Victimologi khusus terakhir, ada cabang khusus dalam victimologi untuk mempelajari victimologi anak, child victimologi dalam konflik sosial, victimologi bencana dan terorisme, ada juga victimologi digital atau cyber victimization. Victimologi ini juga termasuk cabang dari ilmu kriminologi itu sendiri yang secara khusus mempelajari tentang korban kejahatan. Fokus utama victimologi sendiri itu untuk memahami yang pertama siapa korban itu, yang kedua bagaimana mereka bisa menjadi atau dikatakan sebagai korban, dampak yang ditimbulkan dari kejahatan dari si pelaku itu. Habis itu ada bagaimana korban diperlakukan oleh pelaku tersebut dalam sistem peradilan pidana. Dan yang terakhir, serta bagaimana pemulihan dan perlindungan juga dapat diperlakukan secara adil dan manusiawi. Kalau victimologi ini tidak hanya melihat korban sebagai pihak pasif, tetapi juga mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak yang bersifat multidimensi yang dialami oleh korban akibat kejahatan tersebut. Secara umum, ruang lingkup victimologi mencakup beberapa aspek besar, dan 3 diantaranya sangat penting yang saya jelaskan di awal setelah perkenalan tuh. Yang pertama ada aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Ya, di sini adalah pertama aspek psikologis korban. Kalau aspek ini mengkaji terkait dampak emosional dan kejiwaan yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan kejahatan oleh peristiwa traumatis lainnya. Pertama ada reaksi emosional gangguan psikologis seperti post traumatic stress disorder (PTSD). Ini
termasuk gejala kalau korban tuh mengalami seperti kilas balik, kayak mimpi buruk, kecemasan berat, atau mungkin katakanlah sama kayak kecemasan berlebihan, dan penghindaran terhadap situasi yang mengingatkan kepada si korban adanya suatu kejadian. Yang kedua, depresi dan gangguan kecemasan, kayak korban ini dimana korban merasa kayak putus asa, tidak merasa dihargai, tidak dihormati, dan sering mengalami rasa takut yang berlebihan. Yang ketiga, perasaan bersalah dan suka menyalahkan diri sendiri, terutama pada korban kekerasan seksual atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hilangnya rasa malu dan juga kepercayaan diri, sehingga menjadi manusia dengan kepribadian tertutup. Yang kedua, perubahan perilaku pola hidup. Korban mungkin menarik diri dari kehidupan sosial, menjadi lebih waspada atau paranoid terhadap lingkungan, menghindari tempat-tempat umum atau pergaulan sosial, bisa juga mengalami kayak gangguan tidur, banyak pikiran, stres, cemas, rasa takut, khawatir, dan gangguan pola makan bisa juga. Dan juga ada dampak jangka panjangnya. Korban juga dapat mengalami dampak psikologis jangka panjang yang memengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja, menjalin hubungan sosial, bahkan membentuk keluarga. Pada anak-anak korban kekerasan, trauma psikologis itu kayak juga bisa berdampak terhadap perkembangan mental dan emosional mereka hingga mereka menginjak usia dewasa nanti. Yang kedua, aspek sosial korban, yang dimana aspek sosial ini dalam viktimologi melihat bagaimana pengalaman menjadi korban itu berdampak pada hubungan sosial korban dan peran mereka dalam masyarakat dan respon lingkungan terhadap status mereka sebagai korban. Pertama, ada stigmatisasi sosial. Kalau korban tuh merasa sering mengalami kayak label negatif dari masyarakat, misal korban kekerasan seksual yang dianggap sebagai pencetus masalah. Habis itu ada victim blaming, menyalahkan korban, membuat mereka enggan melapor atau bergegas mencari pertolongan. Berikutnya ada isolasi sosial, karena rasa malu atau takut akan stigma, korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Hubungan keluarga dan pertemanan bisa juga terganggu, dan juga dalam kasus KDRT korban kayak seringkali merasa terperangkap dalam hubungan yang merugikan karena tekanan sosial itu sendiri. Peran sosial terhambat, korban bisa kehilangan status sosial atau reputasi. Mungkin dari korban tidak dapat menjalankan peran sebagai pekerja, orang tua, siswa, atau anggota komunitas dengan maksimal. Dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem sosial jika korban merasa tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan dari sistem hukum atau dari masyarakat. Mereka mungkin bisa menjadi bisa menjadi apatis terhadap institusi sosial dan hukum. Ini juga kemungkinan besar juga bisa berdampak kepada kepercayaan antar individu di kalangan masyarakat. Nah, yang terakhir ada aspek ekonomi korban. Aspek ini berkaitan dengan kerugian material dan finansial yang dialami oleh korban akibat menjadi sasaran tindak kejahatan itu sendiri, serta berdampak ekonomi jangka panjang dari pengalaman tersebut. Yang pertama ada pasti kerugian material, yang dimana kehilangan barang berharga akibat pencurian, perampokan, penipuan atau kejahatan lainnya, kerusakan barang properti atau aset milik korban, biaya pengobatan dan pemulihan fisik, dan berikutnya biaya pemulihan psikologis dan hukum. Kalau pengeluaran untuk konsultasi psikolog kayak terapi atau perawatan pemulihan kesehatan mental, biaya hukum apabila kayak korban perlu menyewa pengacara dan mengikuti proses dalam peradilan. Berikutnya kehilangan produktivitas dan pendapatan.
Korban mungkin juga bisa kehilangan pekerjaan sehingga korban kayak merasa trauma, stres berat, dan juga tidak dapat melihat juga tidak dapat bekerja dalam jangka waktu lama, sehingga kemungkinan besar bisa mengalami kayak penurunan pendapatan atau bahkan di PHK. Dan juga korban bisa mengalami disabilitas permanen yang membatasi kemampuan mereka untuk kembali bekerja. Yang berikutnya ada dampak ekonomi pada keluarga. Ketika seorang anggota keluarga menjadi korban kejahatan berat seperti pembunuhan atau kekerasan berat, keluarga yang ditinggalkan itu kayak harus menanggung beban ekonomi tambahan. Dan juga anak-anak dari korban yang kehilangan akses terhadap suatu pendidikan atau kebutuhan dasar karena kurangnya pendapatan keluarga. Jadi kesimpulannya itu, ketiga aspek itu di dalam viktimologi itu bisa dibilang bersifat luas dan multidisipliner yang melibatkan aspek yang saya jelaskan sebelumnya, aspek psikologis, aspek sosial, dan ekonomi. Karena ketiga aspek ini saling berkaitan dan memperkuat dampak terhadap satu sama lain. Nah, oleh karena itu pendekatan terhadap korban kejahatan tidak bisa dilakukan secara sempit atau parsial. Pendekatan yang ideal terhadap korban harus mencakup, yang pertama pasti ada pendampingan psikologis yang tepat untuk pemulihan mental agar korban tidak mengalami stres, cemas, trauma berat, dan juga ada dukungan sosial dari pihak komunitas atau juga dari pihak keluarga paling penting, dan juga serta adanya kompensasi ekonomi atau bantuan finansial yang adil. Nah, selain itu sistem peradilan pidana dalam lembaga negara juga harus turut membantu dan berperan aktif dalam memulihkan kondisi korban. Bukan hanya menghukum si pelaku itu saja, melainkan juga pendekatan restoratif justice menjadi semakin relevan karena menempatkan kepentingan korban sebagai pusat dalam proses penyelesaian sengketa. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.